Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya abati ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadikallati lati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita barokah yang sangat besar, rezeki yang sangat nikmat, dan kenikmatan yang tiada taranya. Sehingga kesyukuran terus ini akan dibawa, akan didawamkan terus menerus. Maka Allah Subhanahu wa taala itulah hakikatnya yang mencintai, yang menyayangi, yang memuji dirinya sendiri. Maka disinilah kita dipertemukan, disinilah kita semua dihadirkan secara syariatnya. Semuanya adalah ketunggalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini secara hakikat di dalam ilmunya Allah, di dalam hakikat yang sebenarnya tidak pernah ada. Jadi yang ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Sifat adanya Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah itu, yang ada itu laisa kamitslihi syai'. Maka selalu diulang-ulangkan, digaung-gaungkan bahwa Allah itu bukan makhluk. Sementara kita ini makhluk. Kita ini makhluk, alam semesta makhluk, kita makhluk. Yang berbentuk, yang bisa dipegang, itu makhluk. Namun kita ketahui ketika di dalam ilmu tauhid, makhluk itu tidak ada bayangan. Namun itu juga adalah bayangan daripada wujud. Bayangan wujud Allah. Bayangannya Rasulullah. Nah, bayangan itulah af'al Allah disebutkan. Maka mudah-mudahan kita menerima semua ilmu kaji diri, lapang dada, dan tidak berburuk sangka ya. Menerima ilmu tauhid, ilmu hakikat dan sebagainya, supaya kita ini terus-terus dicurahkan rahmat, diberikan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama oleh nenek moyang kita, yaitu Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam inilah bapak daripada segala jasad. Maka bapak dari segala jasad ini, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu, Allah Subhanahu wa taala menitipkan sesuatu yang sangat berharga kepada beliau, kepada kakek kita, moyang kita semuanya. Ini gambaran zohirnya. Jadi gambaran zohir ini adalah gambaran daripada Nur Muhammad. Jadi yang bentukan ini gambaran atau bayangan, lukisan daripada wujud, yaitu Nur Muhammad. Maka diciptakan oleh Allah berupa Adam itu. Rupa Adam itu sesuai dengan rupanya Nur Muhammad. Jadi setiap rupa Adam itu memperlihatkan rupa-rupa Muhammad. Karena inilah rupa yang sangat mulia. Jadi rupanya Nur Muhammad itu sebenarnya laisa, namun ketika nasab kepada batang tubuh Adam, maka rupanya serupa dengan Adam. Makanya dikatakan rupanya Adam itu serupa dengan wujudku, bukan zatku, wujudku. Wujudku itu Ahmad, Rasulullah, Nur Muhammad ya. Maka Adam itu tidak akan bergerak, batang tubuh ini tidak akan bergerak. Dia tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada ruh pada dirinya. Maka dengan begitu, setiap ruh itu berasal daripada nur. Atau mengertilah kita yang dikatakan ya, yang dikatakan daripada asal mula kejadian. Bapak daripada ruh, abu ruh, ruh, yaitu Nur Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah juga yang dikatakan Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Hakikatnya ruh itu adalah hakikat Muhammad. Maka oleh karena itu saudara-saudara, guru-guruku, bunda-bunda, semuanya, jadi setiap anak Adam yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tubuh yang satu, dengan satu yang tubuh, dengan satu tubuh.
Artinya tubuh Adam itu dikuatkan dengan ruh, ruh itu dikuatkan daripada nur. Maka tubuh yang digunakan adalah tubuh nur. Maka inilah kepahaman bahwa Bani Adam adalah satu tubuh sebenar-benarnya. Jadi satu tubuh yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu tubuh saja dengan tubuh nur. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Nah, dari jasadnya diri yang satu, dari batinnya juga diri yang satu, yaitu nur. Zohir batin itu daripada nur. Nur inilah yang bernama Allah. Diri yang satu. Esa, maka esa nur ini dengan Tuhannya. Nah, maka tubuh yang digunakan oleh Adam itu adalah tubuhnya ruh. Nah, kemudian ruh ini tubuh daripada nur. Nah, maka inilah yang dimaksud gambaran Adam adalah gambaran Muhammad. Nah, itu yang dimaksud. Maka hendaknya kita di sini memahami, artinya Muhammad adalah nur yang Allah jadikan daripada nurnya. Maka nur inilah, nur Muhammad inilah yang menyempurnakan seluruh alam dan diri kita, dan termasuk para nabi-nabi dan rasul-rasul pilihannya. Jadi setiap manusia harus harus mengakui asal kejadian dirinya, asal mula dirinya, serta kita itu harus memerhatikan asal mula kejadian diri atau kejadian diri kita itu. Itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firmannya, dalam hadis-hadisnya, dalam hadis qudsi. Nah, kemudian dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 itu ayat 8, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan, mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian dirinya itu? Itu kata Allah dalam surah Ar-Rum. Itu yang dikatakan. Maka disinilah harus dipahami kejadian-kejadian atau asal mula kejadian manusia. Ya, sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, kemudian katakan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Tidak terjadi sekalian alam dan diri kita semua ini kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Tidak kuciptakan ini alam semesta kalau bukan karena engkau ya Muhammad. Maka betapa mulianya kehadiran Nur Muhammad, karena seluruh alam atau seluruh para nabi, para rasul menunggu kedatangan daripada Nur Sayyidina Muhammad. Kezohirannya maksudnya, kezohiran yang paling sempurnanya, semuanya kezahiran daripada Nur Muhammad, semuanya hakikat Nur Muhammad. Tapi ada kezohiran yang paling sempurna, menjadi sosok yang manusia, sosok makhluk yang tajalli sempurna. Maka yang dikatakanlah Allah Subhanahu wa taala zohirkan sosok nur ini menjadi manusia yang paling sempurna. Itulah yang bernama Ahmad atau penutup para nabi, para rasul, yaitulah baginda Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi agung kita. Ini contoh uswatun hasanah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah, lahirnya di Mekah, beliau wafatnya di Madinah. Kemudian sang mulia Nur Muhammad Rasulullah SAW sebagai cahaya semesta alam, nur semesta alam. Maka nur inilah yang ditajallikan kepada tubuh Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah, dohirnya itu. Dan semuanya. Namun koneksi yang paling menonjol, yang paling sempurna ada pada Nabi kita, insan kamil mukammil. Nur Muhammadnya, koneksinya penuh tanpa kurang sedikit pun. Maka terpancarlah Nur Muhammad ini pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pancaran Nur Muhammad itu terpancar ke wajah beliau. Nah, maka ini cahaya ini atau nur ini pernah dilihat oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ini paling banyak juga termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk
orang yang dekat kepada baginda Nabi. Dan saking dekatnya beliau ini tidak menikah. Tidak menikah karena saking dekatnya sama Rasul. Dan beliau termasuk di Ahlus Suffah. Anggota sahabat-sahabat yang Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu suatu tempat yang dimana tempat itu berkumpul orang-orang yang dari jauh atau dari mana, sahabat-sahabat Rasul. Nanti apa yang dimakan di situ ya dimakan oleh mereka. Nah, itu Ahlus Suffah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nur ini sangat terang kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Hurairah menceritakan betapa sempurnanya Nabi dengan ditampakkannya nur itu kepada wajah beliau, sehingga saya itu tidak mampu untuk memandang daripada wajah beliau. Karena mana mungkin aku bisa memandang matahari yang cahayanya melebihi matahari. Ini juga kiasan, kalau ditarik hakikat ada kiasannya. Namun ini secara syariat juga terjadi saudara-saudara. Jangankan Nabi Muhammad SAW, orang yang kita cintai saja di dunia ini secara syariat ya, orangnya luar biasa, itu sudah kita itu saking luar biasanya itu pertemuan itu nikmat rasanya, nyaman rasanya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, jasad ini tempat merasakan kelakuan daripada Nur Muhammad, sehingga tidak ada lagi keakuan daripada makhluk, yang ada hanya kelakuan daripada Nur. Yang ada itu harus kelakuan Nur, harus, karena semua dari Nur, zahir batin Nur Muhammad, zahir batin Nur. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kita lagi ya. Haruslah memandang dan memuliakan Nur Muhammad itu tersebut. Jadi ketika sudah terkoneksi di situ, memandang di situ, rasa kesadarannya ke situ, memandang terus kepada Nur Muhammad itu, dimuliakan, disolawati, hakikat Nur Muhammad itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu sangat luar biasa kepada jasmaninya, jasadnya. Maka ketika ingin mengetahuinya, maka pahami tentang tingkatan-tingkatan hati. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan hati di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam rongga anak Adam itu ada istana mahligai. Nah, di dalam mahligai itu kolbu. Di dalam kolbu itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada sagofah. Di dalam sagofah itu ada lubun. Di dalam lubun itu apa? Sir. Di dalam sir itu apa? Aku. Nah, di dalam sir itu aku. Nah, tiada lain daripada aku. Nah, ini kiasan di dalam, bisa di luar. Karena dia bukan di dalam di sini, tapi dia meliputi sir itu, sir. Apalagi sang aku sejati. Maka hadirin semulakan, ini disingkat juga oleh para ulama kita, para wali, tubuh, hati, nyawa, rahasia. Di dalam tubuh ada hati, di dalam hati ada nyawa, di dalam nyawa ada rahasia, di dalam rahasia itu aku. Itu disingkat. Maka tidak sembaranglah kata Allah yang bisa berusul kepadanya, bertemu kepadanya, kecuali orang-orang yang dikehendaki, yang dibukakan rahasia yang sangat rahasia itu, yaitu rahasia tentang zatnya, rahasia tentang nurnya. Maka hadirin, kenapa Nur Muhammad itu yang paling sempurna ditajalikan kepada baginda Nabi SAW? Kenapa? Karena yang bisa menyempurnakan daripada risalah-risalah kenabian, sejarah-sejarah para nabi adalah baginda Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan akhlak, adab, ibadah, tata cara, syariat, hukum-hukum peraturan itu, dan segalanya. Dan beliau mengajarkan kehambaan, bagaimana hambanya itu kepada Allah, bagaimana harusnya itu khalifah, bagaimana utusan itu harus bagaimana. Beliau adalah contoh. Nah, di balik ini semua ada hikmah yang sangat besar, ada hikmah yang sangat-sangat besar, dan maksud yang sangat besar. Maka di sini sebenarnya ada keindahan yang sangat didapati oleh seluruh umat, seluruh manusia. Maka kata Rasulullah SAW,
Aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak ini apa? Akhlak ini adalah cinta. Dengan cinta inilah kita tidak menginginkan kehancuran kepada sesama umat yang satu, umat yang bersaudara. Maka sebaik-baik manusia adalah Rasulullah SAW. Maka bertawassullah kepada Rasulullah, bertawassullah kepada Rasulullah, robitoh kepada Rasulullah, satu-satunya untuk sampai kepada Allah di akhir zaman, yaitu kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang mengakui kebenaran Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW secara syariat dan mengakui asal mula kejadiannya daripada Nur Muhammad, maka dia akan diharamkan api neraka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin, bukan berarti kalau sudah begini tidak ngapa-ngapain dan sebagainya, tidak. Artinya ketika sudah dilepaskan diri begini, diakui, dikembalikan semua, tiada lain daripada nurnya Muhammad. Nur Muhammad itu adalah sifat Allah Rasulullah. Rasulullah adalah tiada lain daripada zat, tapi bukan zat, tapi tiada lain. Dikembalikan, maka yang ada hanya rasa Allah, yang ada hanya rasa nur saja, kesadaran akan nur itu sendiri, yang berbuat nur, yang melihat nur, yang berkuasa nur, yang melihat, yang mendengar nur, yang berkehendak nur, yang dilihat nur, penuh dengan nur. Maka akui asal diri kita ini daripada Nur Muhammad. Kalau diakui ini, maka akan ada panduan untuk selamat daripada azab-azab dunia maupun akhirat. Maka dia harus yakini betul-betul bahwa diri kita semuanya ini daripada Rasulullah. Secara syariat, pahamlah secara syariat, secara hakikat Nur Muhammad Rasulullah. Ini tidak banyak manusia ketahui. Tidak banyak. Daripada 9 miliar berapa coba? 7 miliar berapa orang? Adakah 1 miliar orang di dunia ini yang mengetahui ilmu kajidir? Tidak ada 1 miliar, tidak ada. Ini disembunyikan. Cuma sekarang terang-terang, alhamdulillah Allah buka. Bersyukur kita. Bagaimana mengajak semua manusia yang memang ini untuk bertauhid kembali, tauhid yang sebenar-benarnya tauhid. Mengajak mentablikkan ini ilmu tauhid. Nanti jadi fitnah yang sedang-sedang saja, sifat 20 atau sifat apa, atau kasih tahu bahwa diri kita ini daripada Nur Muhammad itu saja dulu, baru kasih prakteknya itu tidak perlu holwat. Prakteknya begini, oh, kita ini daripada Rasulullah, kita ini daripada Nur Muhammad. Oh, berarti di depan itu harus diyakini bahwa jasmani, rohani tiada lain daripada Nur Muhammad. Maka nur tersebut inilah yang disimpan daripada hati-hati manusia satu persatu. Maka ini yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kitab-kitab yang ada, yang dibawa oleh para ulama dan sebagainya. Maka yang pertama kali beriman itu adalah nurku, kata Allah. Maka kita yakinkan daripada nur ini yang beriman. Jadi sumber daripada asal kejadian diri. Jadi semua kelakuan nur, afalnya nur, penglihatan nur. Lalu bagaimana kelakuan nur? Pasti kelakuan nur itu mengikuti daripada Bapak Nur Muhammad itu. Artinya asal mulanya. Sementara nur itu selalu dikehendaki dengan kebaikan. Beda dengan nar. Itu memang tugasnya begitu Nur Muhammad itu. Tugasnya itu ketika seorang hamba, seorang makhluk itu menguasakan dirinya, dia melepaskan dirinya, dia meleburkan dirinya kepada Nur Muhammad, maka Nur Muhammad itu memang ketika sudah terkoneksi, maka dia itu selalu ingin mengerjakan kebaikan, selalu ingin memberikan yang terbaik, manfaat daripada semuanya, seluruh alam, sebagai rahmat. Tapi kalau tajallinya nar, maka dia selalu ingin menyakiti orang, suuzon kepada orang.
melihat kekurangan orang. Itu memang nar itu dari nur, iblis itu dari nur, semuanya malaikat daripada nur, semuanya, tidak ada lain. Api, angin, air, tanah itu semua daripada nur Muhammad. Surga daripada nur Muhammad, neraka daripada nur Muhammad. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah. Maka hidup kita semua di hari akhir nanti menjadi indah. Maka Allah yang mengindahkan kepada kehidupan itu. Maka pembahasan-pembahasan tentang akidah atau ma'rifat Nur Muhammad ini mudah-mudahan kita bisa pahami. Artinya dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpraktek. Jadi tidak hanya di kepahaman, tidak hanya dipaham terus kita tinggal. Tidak kita memesrakannya. Artinya dengan memesrakannya itu prakteknya, meskipun duduk, dalam berjalan, dalam berdiri, dalam bekerja, tenggelamkan diri daripada Nur Muhammad, daripada jasad ini daripada Nur Muhammad. Bapak ada apa kita ini daripada bapak ibu kita, bapak ibu kita dari kakek nenek kita, kakek nenek kita daripada kakek neneknya, kakek neneknya, kakek neneknya, kakek neneknya sampai Nabi Adam. Kalau ada orang mengatakan kita ini bukan keturunan Nabi Adam, berarti kamu keturunan monyet. Silakan saja. Nah, jadi Nabi Adam kita tahu dari mana? Daripada tanah, tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada Nur Muhammad, sudah tahu. Ruhani Nur Muhammad daripada zat Allah. Maka itu dalam mesranya di situ. Kembalikan semua asal mula kejadian ini, yang tampak-tampak semuanya ini, yang berbentuk ini semua, itu adalah tiada lain daripada Nur Muhammad. Maka tenggelam kita, habis diri kita, yang ada hanya Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang mendengar Rasulullah, pakai rasa di dalam rasa kesadaran, tenggelam di situ. Yang berkuasa hanya Rasulullah, yang berniat hanya Rasulullah, yang berjalan hanya Rasulullah. Itu prakteknya. Jangan ada lihat apapun kecuali Rasulullah. Tidak boleh, haram bagi orang-orang ma'rifat itu melihat selain daripada Rasulullah. Oh, berarti masih ada syirik. Syiriknya masih ada dua, ada Rasulullah, ada Allah. Nah, betul. Kalau kita meyakini Rasulullah atau Nur Muhammad itu beda, Allah beda, artinya begini, ada dua wujud. Nah, itu syirik. Tapi kalau kita meyakini bahwa Nur Muhammad Rasulullah, hakikat Muhammad itu sifat daripada zat, mana ada sifat berdiri tanpa zat, otomatis ini satu wujud, itu tidak syirik. Jadi ketika mengucapkan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah berpisah dengan Allah. Artinya zat, sifat itu tidak pernah berpisah dengan zatnya. Nama saja Rasulullah, Rasul Allah. Tidak ada selain Rasulullah. Rasul Allah, zat sifat Rasulullah. Nur Muhammad, nur itu Allah. Dalilnya mana? Siapa yang mengatakan Allah itu nur? Allah Ta'ala sendiri. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nur. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Itu Allah itu nur, bukan cahaya. Nur itu tajalli daripada Rabbul Izzati, yaitu Tuhan yang sebenarnya. Ketika di alam ghaibul guyub, di alam kun hizat, belum ada martabat ahadiyah. Baru ketika nur Tuhan itu bertajalli, jadilah martabat ahadiyah la ta'yin. Dan ini masih ghaibul guyub, masih belum tampak, masih la ta'yin. Gaib bagi orang yang tidak tahu, rahasia bagi orang yang belum tahu rahasia itu. Tapi kalau sudah diketahui rahasianya, bukan lagi rahasia. Dan ini ilmu mantik, banyak di dalam ilmu ma'rifat. Di dalam Al-Quran saja itu ilmu mantik, la ilaha illallah, banyak sekali. Tidak bisa menelan mentah-mentah. Tapi tidak boleh juga kita menafsirkan mentah-mentah, harus menurut ijtihad. Nah, begitu. Jadi bagaimana tadi, kembalikan terus, perbanyak daripada prakteknya, peleburannya daripada Nur Muhammad Rasulullah. Karena yang akan sampai kepada Rasul, yang akan sampai kepada Allah hanya Rasulullah.
hanya Rasulullah. Nah, mungkin seperti itu tadi ya. Jadi bedanya dari segi syariat, yang mana Nabi Muhammad Rasulullah, yang mana hakikat Muhammad Rasulullah. Sama saja sebenarnya, sama saja. Cuma yang paling sempurna itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Oh, berarti pilih kasih. Itu kalau kita mengatakan pilih kasih, karena kita mengatakan kita ada, Nabi Muhammad ada, Nabi ini lain ada, ini ada. Tapi kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Artinya ini kisah Allah begitu. Nah, tidak mungkin semuanya rata. Bagaimana sih film itu, film atau panggung sandiwara? Nah, panggung sandiwara tidak mungkin baik semua di situ dengan karakter yang sama, wajah yang sama, muka yang sama. Kayak apa nanti filmnya? Tidak ada film begitu. Tidak ada pentas wayang dimanapun itu begitu. Ada Rahwana, ada siapa lagi lawannya itu? Lupa saya. Ada Pandawa, ada Kurawa, ada Krishna, ada Bima. Tidak mungkin itu Arjuna semua. Tidak mungkin. Mau film kayak apa nanti kalau begitu? Nah, kan begitu. Jadi itu kalau kita mengatakan, kenapa ya Allah jadikan ada yang mukanya jelek, kan ada yang begitu, mukanya jelek, miskin, tidak punya uang dan sebagainya. Lah ini cerita siapa tuh? Lah ini cerita Allah. Kalau kita mengatakan ada, ya tersiksa kita, sehingga tidak ada kesyukuran yang ada. Artinya bukan kesyukuran yang ada. Maka hadirin semua Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semua. Habiskan diri itu, diri makhluk itu. Bukan berarti kita tidak ngapa-ngapain. Artinya begini, Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah sediakan semuanya. Telah sediakan kudrah iradahnya. Namun ingat, ikhtiar kudrah iradah itu dengan kun fayakunnya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada istilahnya. Memang betul-betul, memang tidak ada istilahnya doa itu bisa begini, itu ikhtiar bisa begini, enggak. Tapi jangan kau tinggalkan, tetap kerjakan, karena memang betul-betul itu tidak ada bekas makhluk itu, tidak ada bekas, tidak boleh ada bekas makhluk. Oh, berarti kita tidak bisa minum obat? Bukan tidak minum obat, artinya tidak ada bekas begini. Nah, minum obat, tapi jangan meyakini obat itu bisa menyembuhkan. Jangan juga meyakini bahwa dititip. Tidak ada dititip. Begini, obat ini makhluk, oke? Makhluk ini apa tadi? Af'al. Ini termasuk af'al. Kemudian ini obat dari mana? Tanaman-tanaman. Ini diurut dulu ya pelan-pelan. Tanaman dari tanah semuanya. Tanah dari air. Air dari angin. Angin dari api. Api dari Nur Muhammad. Nur Muhammad sifat Allah. Nur Muhammad dari zat yang bernama Allah. Itu langsung tembus ke Allah. Bukan ini Allah. Artinya ini tiada lain daripada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini daripada zat Allah. Bukan kita yakin sama obatnya, bukan wujudnya yang dinafikan. Sama dengan alam semesta ini. Begitu. Rasa kita ini memandang alam semesta itu. Rasa kita ini, kesadaran kita ini memandang itu obat. Tapi kalau kita pandangan rasanya itu langsung ketembus ke Nur Muhammad, itu tidak syirik. Tidak syirik, di mana syiriknya? Mungkin begitu saudara-saudara. Lebih dan kurangnya semoga kita semua semoga tidak beleng-beleng ya begitu. Main-main ya. Oke begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.